depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suwe kan ngaji jadi yo amburadul. Oke. Oh yo ngaji tenang. Ini yo gampang. Oke. Mas Danang dari Ketua Cabang TNI. Oke. Ada Mas siapa? Zam. Faisal apa Mas Zam? Oh, Mas Faisalnya nggak ada, diganti sama Mas Zam. Oke, dari GMNI. Yang ketiga Mas Roni ya, dari HMI. Oke. Dalam konteks dari fakta sejarah atau melihat dari apa ya? Temanya di sini kan pemuda. Asik gitu. Dalam pergerakannya, ketika NKKBKK diterapkan untuk Faisal yang tidak bisa hadir sebenarnya. Beliau ada di Sidoarjo ya tadi Mas. Ini mendadak di sini saya dipanggil untuk mewakili beliau. Dari GMNI sendiri itu tidak terbungkam. Kita sebagai mahasiswa juga harus mengambil alih peran mahasiswa kita. Kita harus melawan oligarki. Terus kita bahwasanya untuk pilkada ini kita harus memilih dengan pemimpin yang tangguh juga, dengan bisa menyuarakan suara-suara rakyat untuk keadilan bagi rakyat Bojonegoro supaya Bojonegoro lebih maju. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan terbungkam gitu ya? Tidak, dari GMNI tidak terbungkam. Lalu yang mau peran apa yang mau diambil oleh khususnya GMNI? Ya kita sebagai pemuda juga harus menyuarakan suara itu. Kita harus mengkampanyekan, bahwasanya menyelesaikan demokrasi ini, bahwasanya di Bojonegoro sendiri kita harus memilih dengan pemimpin yang intinya untuk Bojonegoro yang lebih baik, dengan memilih mencoblos di TPS masing-masing, jangan golput. Kami sering juga dengan kajian mengenai pilkada ini politik itu saya tidak. Mungkin ya kami dari masa sendiri lebih ke idealisme kita sendiri. kepentingan nasional, baik secara politis yang mengarah kepada kepentingan proyek-proyek nasional. Tetapi kemudian dari perwakilan GMNI di sini tidak mensoal terkait tentang bagaimana geraknya ke depan. Artinya saya melihat ketika ngomong idealita atau idealisnya demokrasi sebenarnya ini yang sebenarnya pesta rakyat, pesta bagaimana rakyat ini bisa menyuarakan pendapatnya atau ideologinya secara terbuka, secara pemikirannya masing-masing. Tetapi berkaitan setelah itu intimidasi, dan ketika kita menyuarakan tersebut, tetapi ada oknum-oknum atau mungkin elit-elit politik itu mengintimidasi. Entah itu, kita kan sekarang berbicara terkait dengan pemuda. Pemuda seharusnya itu perannya sangat bisa merubah untuk masa depan. Yang katanya Indonesia ke depan adalah Indonesia emas di tahun 2045. Berkaitan dengan HMI di salah ADART, HMI itu bersifat independen kalau dipandangkan di kacamata HMI. Jadi kedepannya kita dari HMI sendiri itu akan tetap mengawal politik ini sebagaimana mestinya, sesuai rule-nya. Sebenarnya kalau dikatakan terbungkam atau tidaknya itu kembali ke kita masing-masing, kembali ke organisasi ini, HMI. HMI sebenarnya tidak terbungkam. Karena apa? Suara kita masih bisa menyuarakan. Seperti halnya kemarin kita telah melaksanakan yang namanya sosialisasi terkait pencoblosan. Bahwasanya kita sebagai anak muda itu harus berperan aktif. Kalau bisa di TPS kita harus mencoblos sesuai dengan yang kita pilih, bukan sesuai dengan amplop yang diberikan salah satu paslon. Itu. Kemudian peran kita yaitu yang kita bisa lakukan
ya membuat forum-forum seperti ini, membuat forum-forum kajian ini. Kalau dikatakan terbungkam atau tidak, itu 50-50, saling balance. Bisa dikatakan terbungkam iya, bisa dikatakan tidak terbungkam juga iya. Tergantung kita mengemasnya bagaimana itu. Saya mengikuti organisasi PMI, banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan, khususnya bagaimana memberikan ruang kepada pemuda untuk bagaimana ikut andil dalam proses pembangunan khususnya di Bojonegoro lewat forum-forum diskusi. Yang kita ikuti ini adalah salah satu contohnya untuk bagaimana apa yang menjadi kemewahan seorang pemuda ataupun mahasiswa ini juga ada ideal ataupun ada suatu gagasan yang bisa untuk menjadi pertimbangan dalam, maka melihat realita yang terjadi khususnya di Pilkada Bojonegoro, tentu ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat seperjuangan saya ini. Bojonegoro itu sepengamatan saya itu tidak jauh dari pola-pola yang ada di nasional. Tentu berbicara nilai-nilai demokratisasi, yang pertama adalah menyoal keterlibatan pemuda dalam kemudian mengawal nilai-nilai demokratisasi itu. Dengan ejawantah kita terlibat dalam mengawal kebijakan, kemudian kita sebagai organisasi kepemudaan juga ikut serta dalam proses perubahan maupun juga kaitannya dengan menagih janji-janji politik. Akhirnya kan nggak jadi, pilihan rakyatnya itu nggak jadi. Nah, yang dilawan adalah intimidasi melalui Tidak diperbolehkan untuk bergabung juga dengan di Leopold dan lain-lain itu mesti akan itu konkretifnya dan lain-lain pasti akan dipertanyakan seperti itu. kita tidak akan bahasa menerima itu. Kita Mahasiswa dalam berkreasi tentu ini menyoal kreativitasan yang dimiliki oleh setiap organisasi kepemudaan, karena pada prinsipnya saya yakin nilai-nilai spirit berperan aktif itu masih ada, tapi hanya menyoal metodologis. Jadi tidak benar kalau Yang terbungkam ya. kaitannya dengan perkembangan zaman kira-kira begitu. Jadi tidak benar dikatakan terbungkam itu. Nah, itu menyoal sudut pandang sih, sudut pandang perspektif masing-masing lah. Tentu dalam kaitannya dengan intimidasi untuk pemuda itu saya kira itu hanya menyoal sudut pandang ataupun perspektif. Melihat organisasi hari ini juga masih bebas untuk bagaimana ikut serta kemudian berperan dalam proses-proses pembangunan Bojonegoro khususnya, seperti halnya kita mensosialisasikan kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang pada momentum kali ini adalah pilkada. Tentu kita juga ada ruang untuk bagaimana memberikan edukasi politik kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya suara masyarakat ke depan. Itu yang pertama.